pengharapan dunia. Pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes mempunyai maksud agar Yesus harus disamakan dalam segala hal dengan umatnya, yaitu kaum sisa yang tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, walaupun seluruh bangsa sudah memberontak kepada Tuhan. Pasti kita juga akan bertanya, Yesus kan anak Allah, Dia adalah Tuhan, dan kenapa Dia harus dibaptis? Yesus dibaptis karena Ia adalah kepala dari seluruh umat, maka pembaptisan tersebut harus dilakukan oleh Yesus ketika Dia memberikan contoh bahwa pemulihan daripada dosa dengan membaptis itu penting bagi setiap orang percaya, tapi juga yang mau bertobat dan ikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sebelum itu Yohanes telah lebih dulu berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang memiliki arti dari kemurnian tanpa cacat, yang akan menjadi juru selamat yang menyerukan keselamatan yang sangat agung. Dia yang memurnikan dirimu mengambil sama tanggung jawab terhadap dosa. Dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kemurniannya, kekudusannya yang tanpa cacat membuat Dia, yaitu Yesus, menjadi satu-satunya yang sanggup untuk menjadi penebus bagi dunia ini. Jadi seorang penebus dia harus suci, dia harus kudus, supaya dia dapat menyucikan orang-orang yang penuh dengan keberdosan itu. Dan pilihan itu jatuh hanya pada Yesus. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Yohanes memberitahukan bahwa Dia mendahului seluruh pelayanan Yesus bagi bangsa Israel. Yesus Kristus bukan datang untuk menjadi murid Yohanes, tetapi kehadiran Yesus adalah sebuah bukti bahwa Mesias itu akan datang untuk memanggil umatnya. Mari sini, kalian telah bersalah, bertobatlah dan maulah untuk dibaptis. Kehadiran Yesus sebagai anak Allah tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Karena apa? Penampilan Yesus yang sederhana dan sama dengan orang-orang yang datang menjumpai Yohanes untuk dibaptis. Dan tidak ada hal luar biasa yang dimunculkan oleh Yesus dari sisi cara berpakaiannya, dari sisi statusnya. Karena kita orang lihat dalam pembacaan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes itu, dia sama datang dengan orang-orang yang ada pada saat itu yang punya tujuan yang sama untuk dibaptis. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi Yohanes melihat Yesus sebagai sosok yang dia nanti-nantikan. Yohanes melihat apa yang surga lihat, bukan yang dunia lihat. Karena dari surga itu melihat Yesus yang datang untuk menggenapi janji Allah bagi Israel. Yesus yang diurapi dengan roh. Yesus yang lebih diprioritaskan oleh Tuhan Allah ketika Roh Kudus itu turun di atasnya untuk menyertainya. Yesus adalah sosok yang penuh dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Seseorang yang mampu untuk memberikan pengampunan. Itu penilaian surga. Lalu beda dengan cara pandang dunia, karena pasti orang-orang yang ada pada saat itu di Sungai Yordan itu orang akan lihat, loh, semua kok sama. Yesus tidak berpakaian yang lebih mewah dari orang-orang yang
ada di sana. Yesus bukan orang yang dikhususkan, yang punya adil, punya kuasa atau punya jabatan tertentu dalam kerajaan. Sudut pandang dunia itu beda. Karena sudut pandang dunia melihat status sosial dari pakaian yang indah, berapa banyak kuasa dari seseorang yang tidak hina, seseorang yang dikhususkan. Itu cara pandang dunia. Kemudian Yohanes berseru, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah raja yang disembah oleh Yohanes. Dia adalah pemimpin yang rela dibaptis menjadi sama dengan umatnya. Yohanes berseru dengan suara nyaring agar semua orang mendengarnya. Dia katakan untuk semua orang supaya mereka tahu betapa mulianya Kristus itu, yang walaupun dari cara pandang mereka, dari kemanusiaan, cara pandang dunia itu berbeda dengan cara pandang Yohanes untuk menilai siapa Yesus itu. Karena sesungguhnya Roh Tuhan telah bicara kepada Yohanes. Kalau pada saat kau melayani pembaptisan di Sungai Yordan itu, baru kulihat ada Roh Allah turun di atas seseorang, maka dialah itu yang aku utus. Yohanes memiliki pengertian tentang Kristus sebab dia dipenuhi oleh Roh Kudus tadi. Roh Kudus memuliakan Kristus, dan siapapun yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki pengertian tentang keagungan Kristus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia gagal melihat kemuliaan Kristus, tetapi Roh Kudus akan menyatakan, Roh Kudus akan menjadikan hati manusia supaya mereka mampu dan bisa untuk melihat kemuliaan Kristus. Dunia mempunyai harapan hanya kepada Kristus sebagai anak domba yang datang untuk menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus yang dapat memberikan pengharapan yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita diajak untuk bersyukur atas kasih Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui pertobatan dan pengakuan dosa yang merupakan bagian dari persiapan kita untuk menyambut hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 nanti. Dalam menyambut Natal harus ada prioritas, harus ada hal utama yang terjadi dalam hidup, yaitu selalu berserah untuk memuliakan Yesus. Membuka hati kepada Roh Kudus agar dapat memulihkan hidup kita, berbagi kasih dan pengharapan melalui tindakan-tindakan yang nyata, sekaligus memperkuat iman agar hidup dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus yang datang pertama kali dan akan datang kembali sebagai Raja. Minggu-minggu Advent ini minggu-minggu ujian iman. Karena terkadang ada orang yang bikin kita sakit hati. Ada sebuah kekecewaan dari tindakan orang. Bukan orang luar saja, tapi juga terkadang dari orang dalam yang dekat dengan kita. Ini ujian iman yang benar-benar harus kita orang pahami dengan baik dan benar, supaya persiapan itu memang penting. Bukan saja aksesoris yang ada dalam rumah kita, baju baru, kue-kue, menu apa yang sudah kita pikirkan untuk menyambut kelahiran Yesus dalam perayaan Natal. Tapi bagaimana kita orang dapat menjaga hati kita, pikiran kita, supaya kita tidak terlalu terbentur dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu adalah sebuah ujian
Sampai di mana tingkat kesabaran kita? Sampai di mana tingkat keikhlasan kita untuk menerima hal-hal baik ataupun hal buruk yang barangkali terjadi, yang orang lain buat, yang kita alami sendiri. Walaupun terkadang kita bilang, saya bikin baik, saya melakukan yang luar biasa, saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Karena tadi itu, tingkat penilaian dunia itu beda dengan tingkat penilaian dari surga. Sehingga masing-masing kita dalam menjalani minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan mau bilang untuk kita, mawas diri, jaga hati, jaga pikiran, jaga semua hal. Walaupun kita terkadang kita bilang, itu juga manusia biasa. Tapi jangan sampai hal-hal itu menghancurkan rasa sukacita kita untuk menyambut kelahiran putra Natal itu. Ketika orang lain buat tidak baik, ketika orang lain buat tidak sesuai, ketika ada ucapan yang menyakitkan, memang sebagai manusia kita pasti akan kecewa. Tetapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Maka wajiblah bagi kita semua untuk menyerahkan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Supaya hidup yang kita jalani, persiapan yang akan kita lalui dalam minggu Advent yang ketiga, memasuki minggu Advent yang terakhir, untuk mempersiapkan diri dalam perayaan Natal, membawa sukacita tersendiri bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi juga bagi saya. Tuhan memberkati kita dengan firman.